perkenalkan, Besar mungkin sudah paham ya dengan saya. Saya adalah CGP angkatan yang ke-10 Besar, selaku dari guru di SDN 5 Jatikui ini. Saya meminta bantuan panjenengan untuk mendapatkan sebuah ilmu besar, yaitu bagaimana pemimpin memberikan solusi ketika kami mengalami dilema etika. Terima kasih Bu Ana atas kunjungannya, dan sebisa mungkin saya akan membantu Bu Ana dalam menyelesaikan tugas ini. Terima kasih Bu Sandi. Pangapunten, langsung mawon ya Bu Sandi, sebagai kepala sekolah di SDN Negeri 1 Bu Sandi, karena sudah banyak sekali pengalaman panjenengan, makanya saya istilahnya saya langsung mawon dari pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Bu Sarwati dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, besar? Terima kasih. Begini ya Bu Ana, dalam mengidentifikasi adanya dilema etika ini dengan mengamati situasi dan kondisi di lembaga yang melibatkan nilai-nilai saling bertentangan, itu bukan sekedar pelanggaran atau norma sosial atau pelanggaran tata tertib, pelanggaran norma sosial, norma sopan santun gitu. Nah, itu biasanya melibatkan keputusan yang tidak jelas antara kebenaran dan kesalahan, antara benar dan salah. Tetapi antara dua nilai itu harus saling berhubungan, mana yang benar aslinya, yang valid, dan mana yang salah sebenarnya gitu. Itu saling berhubungan dan sama-sama penting di dalam mengambil keputusan untuk dilema etika ini. Iya, terima kasih Besar. Kemudian yang kedua Besar, ya, selama ini Ibu kan bagaimana ketika menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan Bu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Di dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini, kami selalu memulai dengan mengumpulkan data yang benar-benar valid atau benar-benar dengan kenyataan di lapangan. Nah, itu secara relevan itu. Kami juga melibatkan tim untuk mendapatkan berbagai perspektif dalam membuat keputusan yang benar-benar untuk mencapai transparansi dan keadilan di dalam lembaga kami itu, Bu Ana. Iya Bu, berarti di sini perspektifnya dari semua tim ya, dalam satu lembaga tadi. Iya. Ada juga guru ya, dan semuanya yang terlibat dalam lembaga, termasuk warga sekolah, murid itu juga. Itu yang sangat penting ya Bu ya, termasuk komite juga. Terima kasih. Kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa panjenengan lakukan selama ini Bu dalam menghadapi kasus-kasus yang merupakan dilema etika tadi? Nah, di sini kami mengambil keputusan itu tidak sendirian, tapi harus bersama-sama merangkul. Ya, itu tadi ada komite, warga sekolah, ada wali murid juga, dan semuanya guru-guru yang ada di dalam lembaga sini. Nah, kita harus menganalisis opsi dan konsultasi dengan pihak yang terkait tersebut itu. Selalu mengevaluasi dampak dari setiap keputusan yang kami ambil. Bagus sekali ya Bu Sar, berarti langkah-langkahnya menurut saya sudah sangat-sangat lengkap sekali tindakannya untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika di sekolah panjenengan. Berikutnya Bu, hal-hal apa
apa saja yang mungkin selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Di sini kami berkomunikasi dengan terbuka dan transparan. Semua dimintai pendapat bagaimana cara untuk menyelesaikan dilema etika ini di dalam lembaga sini dengan pihak yang terlibat tersebut, karena ini merupakan masalah yang penting di dalam untuk mengikuti aturan etika aturan dan kode etika yang berlaku di lembaga kami. Ada aturan juga, Bu, ya, kode etik yang memang dari semua ini memang harus mematuhi itu. Gitu. Berikutnya, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang Anda lakukan? Jadi dalam kasus-kasus dilema etika ini, Bu. Dalam hal ini kami mengambil keputusan yaitu untuk Tantangannya, Bu. tantangannya yaitu untuk menghadapi ketidaksetujuan dan kritik yang dari berbagai pihak itu. Makanya kami mengundang semua yang berkepentingan tadi untuk bermusyawarah supaya terjadi musyawarah secara mufakat gitu dalam menghadapi dilema etika ini. Berarti penyelesaiannya itu bersama-sama, bersama-sama, ya? tidak cuma satu orang atau dua orang gitu, dari pihak ini sama dari pihak komite sama wali murid, tidak. Semua kita harus merangkul semuanya untuk memutuskan suatu masalah yang ada di lembaga kami. Jadi guru juga semuanya terlibat, wali murid, terus komite, mungkin paguyuban itu, ketua paguyuban, semuanya itu dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu. Terus mungkin siswa yang pada saat itu sedang kena kasus juga, ya itu berarti semuanya pokoknya yang bermasalah itu kita putuskan bersama-sama secara kekeluargaan gitu. Kemudian, Bu, apakah Ibu ini memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah panjenengan langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang mungkin panjenengan jalankan, Bu? Begini, Bu Anang, kita harus memahami memahami dulu masalahnya itu apa dulu. Kita diskusikan dulu dengan guru-guru dulu. Jangan melibatkan komite atau dulu, kita tangani dulu secara intern di lembaga kita. Kalau memang tidak bisa kita selesaikan secara intern, nah kita bisa meminta bantuan kepada komite sekolah serta wali murid, ketua paguyuban kelas itu untuk menangani masalah anak-anak di dalam dilema etika ini. Tidak langsung memutuskan ini harus diselesaikan hari ini, tidak itu tidak. Harus didiskusikan dulu. Kita harus memahami masalahnya apa dulu gitu. Seandainya terjadi masalah yang sangat berat sekali, nah kita harus selesaikan dulu secara intern dengan guru-guru yang lainnya juga gitu. Tidak mengambil keputusan sendiri langsung gitu, tidak. Kita harus secara intern dengan guru-guru yang lainnya juga dalam menangani masalah ini. Bagus sekali, Bu. Kemudian adakah mungkin, Bu Sarwati, ketika seseorang atau faktor-faktor apa yang mungkin selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan tersebut dalam kasus-kasus yang mungkin etika anak-anak? Artinya kasus-kasus itu adakah yang mungkin membantu untuk menyelesaikannya, Bu? Ya, itu dengan
guru-guru yang rekan sejawat itu bisa menyumbangkan pendapat supaya bisa menyelesaikan masalah ini gitu. Ya guru-guru yang lainnya dimintai pendapat supaya bisa menyelesaikan masalah yang ada di lembaga kami. Kalau memang ada pendapat lain dari luar rekan guru-guru, yang saya persilahkan juga karena untuk mendukung supaya secepatnya bisa menyelesaikan masalah yang ada di lembaga kami. Termasuk wali murid juga bisa untuk meminta pendapat yang lain. Tetapi kita lihat dulu pendapatnya itu secara positif. Jadi tadi yang intinya bahwa di dalam penyelesaian kasus itu panjenengan tidak menjadwalkan secara rinci, tetapi memang nanti bagaimana secepatnya biar cepat selesai ya Bu. Iya. Jadi harus melibatkan dari berbagai pihak, terutama adalah orang-orang yang di sekolah itu, jadi Bapak Ibu guru terutama. Mungkin di situ juga melibatkan dari guru BP ya Bu. Nah, yang jelas guru BP. Kalau di lingkungan SD memang ya kita secara nganu memang bukan khusus dari guru BP, tetapi memang ada ya Bu yang lebih untuk menangani itu. Kan kalau di SD itu tidak sama dengan di SMP. Kalau di SMP kan khusus ada guru BP itu. Tapi kalau di SD guru kelas itu sama aja. Kita juga sebagai guru kelas, sebagai guru mapel itu juga sebagai guru BP gitu. Bagaimana cara kita menangani anak-anak? Jadi sangat merangkap semuanya. Iya, merangkap semua. Ahli-ahli semuanya nih dalam anu ya. Jadi merangkap dari guru ini, guru itu, guru mapel, guru kelas, terus guru BP gitu. Tugasnya sangat lengkap. Berikutnya Bu, pertanyaan yang terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, mungkin Bu Sar sendiri sebagai kepala sekolah yang tidak 1 tahun 2 tahun ya, intinya mengemban amanah ini, apa pembelajaran yang dapat panjenengan petik dari pengalaman-pengalaman dalam mengambil keputusan di dalam kasus dilema etika ini? Ya, kita mengutamakan itu kinerja yang baik ya, dengan mengutamakan integritas yang antara sesama sejawat dengan guru, atasan dengan bawahan itu harus harmonis, terus bisa saling melengkapi. Seandainya ada kurang gini, kita ngasih pendapat yang bagus, harusnya begini. Kita harus saling melengkapi satu dengan yang lain. Walaupun saya tidak akan menjaga antara kepala sekolah dengan bawahan, yaitu seorang guru gitu. Tidak akan, karena kita di dalam lembaga itu kayak sudah keluarga kedua ya, saling menghargai, saling menghormati, dan rukun di dalam memotivasi anak-anak dalam pembelajaran ini untuk kebersamaan kita semuanya gitu. Untuk memajukan lembaga kita dalam hal prestasi pembelajaran, ekstrakurikuler semuanya, biar seperti lembaga-lembaga. Berarti di sini tadi ada istilahnya ada integritas juga, ada transparansi, ya. Sehingga dalam pengambilan keputusan tadi ya Bu, ketika ada kasus juga di sekolah, anak-anak memberikan dilema kepada panjenengan selaku pimpinan di lembaga ini, akan melibatkan berbagai banyak pihak yang kemudian mungkin menghasilkan pemikiran, perspektif yang lebih baik, ngoten ya Bu. Dan saya tidak akan mengambil keputusan sendiri ya. Karena di dalam lembaga itu kan kita seperti keluarga ya, jadi kita harus meminta pendapat Bapak Ibu guru yang lainnya juga dalam mengambil keputusan. Tidak saya aja yang mengambil keputusan harus begini. Itu namanya kalau mengambil keputusan sendiri kan diktator. Gitu. Kalau di sini kita seperti keluarga ya, kita bicarakan secara bersama-sama supaya menemukan mufakat ya,
supaya kita bisa mengembangkan lembaga kita itu mau kemana, mau diapakan. Nah, itu kita bicarakan bersama-sama secara lega dan musyawarah itu dengan Berarti ya Ibu ya, itu sangat bijak sekali Ibu dalam pengambilan keputusan, kemudian banyak kerjasama dengan semua pihak. Benar-benar sangat bagus sekali. Terima kasih Bu. Mungkin ini sebagai penambahan ilmu kami yang masih belajar ini Bu. Semoga ilmu yang panjenengan berikan kepada saya terutama bisa menjadi bekal saya sebagai pendidik terutama. Semoga saya bisa lebih baik lagi dalam penanganan kasus-kasus yang mungkin di sini banyak sekali kita harus memilih mana harus bersikap yang seperti apa gitu ya Bu Zan ya. Ya Bu, kita harus cermati nah, ini masalahnya ini, kita cermati ini benar apa tidak gitu. Jangan gegabah dalam mengambil keputusan. ya Ibu, terima kasih. Saya mau istilahnya pamitan sekalian Bu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Hari ini sudah mengganggu panjenengan. Kula nyuwun pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Ana atas kerawan Ibu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh ten SD Jatigwi Gangsal Niko. Terima kasih Bu Ani karena panjenengan sebagai PLT dari SDN 5 Jatigui dan juga SDN 6 Jatigui, saya sebagai JGP angkatan 10 ingin menimba ilmu dari panjenengan selaku pemimpin di sekolah menika nggih Bu. Saya bisa minta waktunya ya Bu, siang hari ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke panjenengan. Terima kasih pangapunten sudah mengganggu Bu. Nggih. Selamat datang di SD Jatigwi Gangsal Bu Ana. Ya, sebisa mungkin saya akan bantu panjenengan dalam melaksanakan tugas. Nggih. Langsung saja Bu ya, dari pertanyaan yang pertama yang ingin saya ajukan, selama ini bagaimana Ibu Ani ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Gini Bu Ana nggih. Kami biasanya menyelesaikan dilema etika itu biasanya melalui laporan dan observasi langsung atau melibatkan pertentangan nilai menjadi fokus utama kami dalam mengidentifikasikan dilema dalam sekolah kami. Gitu. Kemudian Bu, yang kedua ya, selama ini mungkin dari pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, itu di dalam lembaga kami untuk menyelesaikan atau memastikan ya, dipertimbangkan dampaknya. Ada dampak jangka pendek dan jangka panjang. Dari jangka panjang di setiap keputusan itu, kami melakukan kolaboratif dengan melibatkan guru, lembaga lainnya seperti contohnya PATU, penjaga, dan kadang kita melibatkan kalau memang kasusnya itu melibatkan wali murid. Kalau memang kasusnya itu perlu mengambil dari pihak luar sekolah, bisa melibatkan wali murid dan komite. Gitu Bu Ana. Kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah
kami untuk menyelesaikan masalah itu biasanya kita mengumpulkan data dan fakta yang relevan. Selanjutnya kami dari pihak sekolah mendiskusikan untuk mencari solusi yang terbaik, seringkali dengan melakukan uji lega dan regulasi. Maksudnya kita menguji itu masalah itu yang benar dan yang salah. Itu kita teliti dulu mana yang baik dan mana yang tidak. Terus kita mengambil keputusan secara bersama-sama oleh pihak sekolah gitu. Ya Bu. Ya. Kemudian Bu, dari tadi hal-hal apa saja yang mungkin selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Kalau untuk melakukan hal yang paling efektif di sekolah kami yaitu melibatkan semua pihak ya, terutama guru, terus penjaga sekolah, terus yang terpenting kalau memang itu ada pihak di luar sekolah, kita mengambil keputusan melalui komite. Kita bermusyawarah bersama-sama untuk mengambil keputusan yang tepat bagi sekolah kami. Yang Gitu, jelas Bu. ya Bu ya. Iya, yang jelas dan kemudian mungkin harus konsisten. Iya, Itu harus ya, Bu, ya. konsisten. Seperti itu. Ini berarti sudah dijalankan sama Bu Ani, ini sudah mulai Ibu menjabat sebagai kepala sekolah. Iya, itu selalu melakukan musyawarah apabila di lembaga kami ada suatu masalah, yaitu melakukan musyawarah untuk mencapai keputusan secara mufakat dengan konsisten dan melalui keputusan yang kita ambil bersama. Gitu Bu Ana. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang mungkin selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang sudah Ibu lakukan dalam kasus-kasus yang memiliki dilema etika di dalamnya? Nah, untuk menjaga keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan kelompok sering menjadi tantangan. Selain itu, ada kalanya tekanan dari luar juga mengaruhi proses pengambilan keputusan. Jadi, di lembaga kami, kalau memang dari luar itu tantangannya negatif ya, kita tidak mengambil keputusan. Karena apa? Kita musyawarah di lembaga ini untuk mengambil keputusan dengan cara mencapai mufakat. Berarti keputusan yang terbaik yang kita ambil dan suara yang terbanyak. Maksudnya dari pihak kami itu memutuskan bahwa keputusan itu bisa kita ambil apabila kesepakatan yang kita putuskan. Ya. Itu aja. Dan kemudian mungkin dampaknya juga bisa apa ya Bu? Baiklah untuk ya, di lembaga tersebut dan juga ya, untuk yang sedang pada waktu itu mengalami kasus ya, anak-anak itu yang berdampak terkena. sangat baik yang kita ambil gitu. Berikutnya Bu, apakah Bu Ani ini memiliki sebuah tata cara atau mungkin jadwal ya Bu tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di dilema etika? Apakah Anda sebagai kepala sekolah itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Bu? Jadi bentuk atau prosedur seperti apa sih yang panjenengan jalankan Bu? Kami, lembaga kami memiliki prosedur penyelesaian secara berstruktur. Artinya yang dalam penerapannya keputusan seringkali diambil setelah berbagai opsi ya, secara konsekuen dan penuh dengan pertimbangan antar lembaga kami. Maksudnya antar teman sejawat yang ada di lembaga kami. Jadi keputusan tadi bersikap fleksibel ya? Ya, bersifat fleksibel. Dengan berbagai pihak di lembaga tadi, ya. yang kemudian di situ panjenengan sebutkan bahwa sesuai dengan konsekuensinya seperti itu ya, yang sudah semua dipertimbangkan. Ya. Adakah mungkin seseorang atau faktor-faktor apa Bu yang selama ini mungkin mempermudah panjenengan atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau di lembaga kami, kalau ada masalah atau problema ya,
mesti kita itu berdiskusi, berkonsultasi antar teman sejawat, itu bisa membantu kami dalam menyelesaikan masalah yang ada di lembaga kami. Gitu Bu Ana. Ya Bu. Jadi intinya rekan sejawat itu sangat benar-benar Membantu kami. Benar-benar panjenengan tetap di istilahnya diajari lah Bu sama-sama, walaupun mungkin Bu Ana. statusnya panjenengan sebagai kepala sekolah dan guru ini juga memiliki arti tersendiri. Dan dari saya Bu Ana pribadi dari saya tidak membeda-bedakan saya kepala sekolah atau rekan-rekan guru, tidak. Apalagi saat ada masalah, kita semua saling bahu-membahu untuk menyelesaikan masalah, mengambil keputusan yang terbaik. Gitu Bu Ana. Ya, baik sekali Bu. Pertanyaan yang terakhir dari kami Bu, dari semua hal yang telah mungkin disampaikan, panjenengan sampaikan, pembelajaran apa yang dapat panjenengan petik Bu dari pengalaman yang ketika panjenengan mengambil keputusan tadi? Ada kasus dilema etika. Nah, setelah kita berdua ini mengalami pertanyaan dari panjenengan Bu Ana itu untuk mengambil sebuah keputusan, kami mengambil dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang baik ya. Itu pengalaman juga mengajarkan kami pentingnya bahwa melibatkan semua pihak dalam mengambil keputusan itu adalah hal yang terbaik. Maksudnya kita mengambil keputusan tidak dari diri kita sendiri, tapi melibatkan dari semua pihak. Itu dari guru, kepala sekolah, guru, dan warga sekolah lainnya. Kalau perlu dari komite dan wali murid. Itu untuk mengambil keputusan yang terbaik atau untuk mencapai kata mufakat. Begitu Bu Ana. Iya Bu, dari pertanyaan yang sudah kami sampaikan ini mungkin ini akan bisa menjadi pembelajaran bagi saya, dan juga pengalamannya Ibu sangat luar biasa. Ilmu yang diberikan juga untuk saya juga nanti seandainya saya menjadi pemimpin akan belajar dari istilahnya pengalaman yang terbaik dari panjenengan semuanya ini yang saat ini sudah menjadi pemimpin sekolah yang benar-benar Bu, saya rasa sangat netral, sangat bisa memonitoring kami. Terima kasih Bu Ani karena waktu yang sudah diberikan untuk saya. Saya mengucapkan mohon maaf jika mungkin tadi saya kesini banyak tutur kata atau tingkah laku saya yang kurang